Minasan, ini adalah episode yang seru di mana kita akan melihat kompetisi antara Hunter Rank S Korea melawan Hunter Rank S Jepang. Siapakah yang menang? Eits, bonusnya adalah Jinwoo versus Goto Ryuji. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jinwoo yang berpikir tentang Goto Ryuji yang tidak akan ikut berduel dan hanya ingin mengamati kekuatan Hunter Rank S Korea saja. Namun tidak mungkin ada pertarungan antar Hunter Rank S setiap harinya, sehingga ini adalah hal yang bagus. Sementara itu Kenzo Tanaka mengamati Ma Dongwook dan Baekhyunwoo yang sangat kuat jika dilihat dari pertarungan sebelumnya. Tapi menurutnya Baekhyunwoo masih menyembunyikan sesuatu. Kanae Tawata juga menatap Cha He-in yang akan menjadi lawannya. Tapi Lim Taegyu berharap agar mereka santai saja padanya. Dan inilah dia pertarungan Hunter Rank S Korea Selatan melawan Hunter Rank S Jepang dimulai. Kenzo yang merasakan ledakan energi dari Ma Dongwook memuji kekuatannya yang besar sekali. Menurutnya, Ma Dongwook adalah orang yang akan sangat menikmati pertarungan kekuatan murni. Dan begitulah pria seharusnya. Kenzo juga melepaskan kekuatannya sampai pakaian atasnya hancur. Bersamaan dengan itu, tinjunya melesat saling beradu dengan Ma Dongwook. Kita bisa melihat seragam lengan panjang Ma Dongwook sampai hancur hingga ke sikunya. Di sisi lain, Taegyu diincar oleh Hoshino yang gerakannya sangat cepat. Hoshino pasti cukup percaya diri dengan kecepatannya dan akan menjadi kerugian Taegyu jika mencoba lebih dekat dengannya. Tapi membuat jarak adalah keahliannya untuk bisa membuat serangan jarak jauh. Taegyu lalu mengaktifkan Magic Arrow-nya dan menyerang Hoshino. Dengan cepat Hoshino berhenti mendekat untuk menghindarinya. Rupanya serangan Taegyu juga mengarah pada Kumamoto, Kanae, dan Kenzo. Mereka bertiga berhasil menghindar dan mengetahui bahwa Taegyu adalah tipe ranger yang tidak mau menjadikan permainan 1 lawan 1. Mereka pun memutuskan untuk menunggu sampai Hoshino melakukan sesuatu dengan Taegyu dulu. Go Gun-hee yang menonton duel antar kelompok itu menjelaskan bahwa fasilitas latihan ini telah dibangun dan dibentengi dengan Magic Games terbesar. Rata-rata, Hunter tidak akan bisa membuat goresan di ruangan ini. Tapi sekarang, mereka baru saja membuatnya. Go Gun-hee pun menyesal membiarkan para anak muda ikut dalam pertarungan ini. Baekhyunwoo mengetahui bahwa lawannya adalah Hunter terkuat di antara semua Hunter Rank S. Sehingga mereka harus diingatkan. Kalau tidak, bukan hanya memegang tangannya, mereka pasti akan menghancurkannya. Tapi Kumamoto beranggapan bahwa itu hanyalah gimmick murahan. Siapa bilang dirinya akan mengikuti peraturan dan hanya menargetkan tangan atau punggung? Kumamoto yang bersiap menyerang punggung Baekhyunwoo tiba-tiba saja mundur, membuat Baekhyunwoo yang tadinya yakin dengan rasa haus darahnya, namun sekarang justru bingung karena dia malah mundur. Rupanya Kumamoto merasa deg-degan Minasan. Ia pun menganggap jika dirinya tidak cocok menjadi seorang hunter. Baekhyunwoo tidak yakin apakah Kumamoto ini jenius dalam pengambilan keputusan atau cuma pengecut. Baekhyunwoo merasa dia tak begitu agresif. Baekhyunwoo bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ia telah membuat kesalahan. Tapi tampaknya Goto ingin mengetes level skill mereka dengan memakai Kumamoto. Baekhyunwoo berharap dia sudah menyiapkan diri untuk kedepannya nanti. Karena Baekhyunwoo semakin serius dengan mentransformasi telapak tangannya karena ia seolah-olah diperlakukan seperti subjek tes. Kumamoto pun melihat perubahan menakutkan Baekhyunwoo dan tidak ingin berada di situ. Dengan cepat Baekhyunwoo menerjang dan menyerang menggunakan cakarnya, tapi berhasil dihindari. Baekhyunwoo memprovokasi bahwa Kumamoto sangatlah pengecut lebih dari yang ia kira. Ini sungguh memalukan. Re-awakening miliknya seharusnya menjadikannya salah satu dari Hunter Rank S terkuat. Melihat itu, Park Jong-soo sampai mengingat Tuhan karena mereka semua itu monster. Pertarungannya tadi pasti terlihat seperti permainan anak-anak jika dibandingkan dengan mereka. Jung Yeon-tae terkejut mendengarnya dan memuji masternya bahwa pertarungannya tadi cukup keren kok. Tiba-tiba Baekhyunwoo dikejutkan dengan benturan sangat keras yang menghancurkan lantai. Rupanya Kenzo telah memenangkan pertarungan dalam hal adu kekuatan melawan Ma Dongwook.
Ma Dongwook tampak terkapar di tanah dan tertawa. Ia tidak percaya bisa dibanting ke tanah. Ini adalah pertama kalinya. Begitupun dengan duel antara Taegyu yang dimenangkan oleh Hoshino karena berhasil menahan pergelangan tangan Taegyu di tanah. Melihat itu, Baek Yeon-woo menghembuskan nafas panjang dan menanyakan siapa selanjutnya. Baek Yeon-woo yang kini dikepung oleh Kenzo, Hoshino, dan Kumamoto lalu bertanya apakah mereka pikir mengalahkan Baek Yeon-woo lebih dulu lebih mudah daripada Cha He-in. Mereka sudah meremehkan Baek Yeon-woo. Sementara itu, Cha He-in yang bertarung Baiwan melawan Kanae tampak lebih unggul. Kanae berpikir Cha He-in hanya mengandalkan kecepatannya saja, tapi ternyata belum semuanya dikeluarkan oleh lawannya itu. Kanae bahkan tak bisa menemukan pola serangan apapun. Dijelaskanlah bahwa nickname Cha He-in ini adalah The Dancer atau penari. Dia diberikan nickname itu karena saat melakukan pergerakan, dia seperti menari dan secepat kilat menghabisi musuhnya. Tapi karena dia malu, ketua guildnya melarang penggunaan nickname itu. Oleh karena itu, tidak banyak yang tahu tentangnya. Ketika Kanae akan menyerang, Cha He-in memblokirnya dengan hembusan angin dari gerakan super cepatnya. Kemudian Cha He-in berhasil menyentuh punggung Kanae dan memenangkan duelnya. Cha He-in pun memutuskan untuk cepat membantu Baek Yeon-woo yang sedang melawan dua orang hunter rank S sekaligus. Namun, Kumamoto kini sudah berada di belakang Cha He-in. Ia telah yakin untuk mempercayakan Baek Yeon-woo pada kedua rekannya itu. Maka dari itu, ia harus mengurus Cha He-in. Tapi dengan cepat, berkali-kali Cha He-in menyerang ke arah wajah Kumamoto, membuat Shimizu dan Tatsumi terkejut melihatnya. Itu seperti Gatling gun. Mereka bertanya-tanya seberapa banyak pukulan yang barusan Cha He-in lepaskan. 10? Tidak, mungkin mendekati 14. Sudah mendapatkan pukulan sebanyak itu dalam waktu singkat, Kumamoto tidak mungkin bisa menahannya. Sontak, Cha He-in tersadar dengan serangannya yang sedikit keterlaluan. Kumamoto sudah menjadi marah sekarang. Kita pun melihat wajah Kumamoto yang menyeramkan minasan. Namun, Shimizu, Tatsumi, dan Kei kini mengkhawatirkan kepribadian Kumamoto yang akan berubah ketika menjadi marah. Lebih tepatnya, dia akan kehilangan semua akalnya. Dia tidak akan mengingat apapun setelah pertarungan berakhir. Kepribadiannya juga tidak berlaku saat kompetisi. Dia mungkin tidak hanya menyerang dengan serangan yang berlebihan, tapi juga akan menyerang temannya. Paling tidak dia bisa menyelesaikan gerbang rank B sendirian. Tapi jika dia tidak berpartisipasi dalam penaklukan gerbang rank A, tidak mungkin dia bisa re-awakening sebagai hunter rank S. Goto Ryuji berbicara pada Hanekawa, jika ada tim Korea yang terluka serius, tolong hentikan Kumamoto secepatnya, karena Goto hanya ingin mengetes mereka. Hanekawa menjawab, lebih baik menghentikannya sekarang juga karena ia tidak berpikir bisa bertanggung jawab jika ada yang terluka. Dan kita pun melihat Kumamoto yang mengamuk minasan. Ia meninju lantai sampai ledakan besar terjadi. Cha He-in yang terkapar di lantai kini siap dihajar oleh Kumamoto yang menyeramkan. Cha He-in menyadari kecepatan Kumamoto, namun saat Kumamoto mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menendang Cha He-in, Kumamoto pun dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata Oppa Jinwoo datang untuk menghentikan pergerakannya dan menolong Cha He-in. Jinwoo mengingatkan Kumamoto bahwa ini hanyalah kompetisi, tapi rasa haus darah Kumamoto sudah terlalu berlebihan. Jinwoo harap Kumamoto tak masalah jika dirinya menyela, tetapi Kumamoto tak menerimanya. Ia memaki Jinwoo bajingan dan ingin menyerang. Dalam sekejap Jinwoo telah berhasil mengunci tubuhnya sehingga ia tak bisa bergerak lagi. Melihat pergerakan itu, Goto pun menanyakan pada Hanekawa, apakah benar Jinwoo adalah hunter tipe mage? Hanekawa hanya bisa menjawab bahwa informasinya bersumber dari ofisial resmi. Hanekawa lalu memberikan saran pada Goto untuk mencari tahunya sendiri. Kemudian Jinwoo yang masih menahan Kumamoto mengatakan pada Hunter Cha agar tim Korea menyerah dalam kompetisi ini. Cha He-in pun setuju dengannya. Benar saja, sekarang Baek Yeon-woo sudah tertangkap oleh Kenzo. Membuat Baek Yeon-woo jujur pada dirinya sendiri bahwa perbedaan level skillnya cukup besar meskipun telah bertransformasi.
Baekhyunwoo masih saja belum bisa membuat perbedaan kekuatan. Tiba-tiba, Hanekawa mendatangi Jinwoo dan mengatakan ada pesan dari Goto yang ingin disampaikan. Goto pun mendatanginya dengan aura yang keluar di sekujur tubuhnya. Goto berbicara dan diterjemahkan oleh Hanekawa, apakah benar orang yang dihadapannya adalah Sung Jinwoo? Apakah tak masalah kalau mereka bertarung 1 lawan 1? Jinwoo pun menatap Goto dan merasakan aura yang diberikannya, membuat Jinwoo bisa mengetahui apa yang Goto inginkan, bahkan tanpa bantuan penerjemah. Goto ingin melihat sendiri seberapa kuatnya Jinwoo. Jinwoo pun tersenyum, ia tak yakin apa tujuannya. Tapi tak buruk juga karena ada kesempatan untuk mengetes seberapa kuatnya Jinwoo setelah keluar dari kastil iblis. Goto terkejut melihat respon Jinwoo. Hanekawa pun memberitahukannya bahwa Jinwoo menerima tantangannya dengan satu syarat, yaitu Goto harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sontak, Goto tampak marah dan serius memandangi Jinwoo minasan. Taegyu dan Chaein terkejut melihat apa yang terjadi saat ini. Namun Goto berpikir selama mereka punya rank S healer Shimizu, berarti tak ada masalah serius jika ada yang terluka. Goto pun menyetujuinya dan meminta bantuan Shimizu jika ada yang terluka, begitupun untuk Jinwoo. Belum tahu aja dia. Ma Dongwook lalu memperhatikan Jinwoo yang cukup kuat sebagai hunter rank S ke-10 di Korea. Tapi Ma Dongwook tidak percaya Jinwoo akan bertarung dengan Goto Ryuji. Tentu saja, Hunter Cha juga mengkhawatirkan si opa ganteng. Namun Hunter Cha sadar, jika Jinwoo bisa bertarung dengan bos dungeon rank A dan melawan ratusan High Orc sendirian. Baekhyunwoo pun menanyakan pada Hunter Cha, apakah baik-baik saja jika semua Hunter melihatnya. Hunter Cha menjawab ini tak seperti dirinya bisa mengcover semuanya saat raid ke Pulau Jeju. Lagi pula, Baekhyunwoo pasti ingin tahu juga kekuatan Sung Jinwoo. Baekhyunwoo pun membenarkannya. Hunter Cha menanyakan, apakah mereka perlu menghentikan pertandingan ini? Baekhyunwoo menjawab itu akan menjadi tanggapan biasa selama dia adalah Goto. Namun alasannya sama dengan Hunter Cha. Bukankah mereka tertarik dengan pertandingan ini? Dalam hati Baekhyunwoo, jika Sung Jinwoo adalah orang yang punya kekuatan untuk selalu menjadi lebih kuat, mungkin dia bahkan lebih kuat dari terakhir kali mereka bertemu. Jinwoo pun tertunduk dan mengatakan, mari kita mulai. Namun sebelum Jinwoo selesai mengatakannya, telapak tangan Goto sudah berada di depan wajahnya. Sontak, Jinwoo pun bergerak sangat cepat untuk menghindarinya. Serangan Goto yang tidak mengenainya membuat Goto mengomel tentang informasi Jinwoo yang merupakan hunter mage. Tapi itu omong kosong. Kecepatan dan pergerakan tanpa suara itu, meskipun Jinwoo bisa membodohi semua orang, tapi Jinwoo tidak bisa membodohinya. Goto bertekad untuk mengungkapkan rahasia Jinwoo. Ini tak akan berakhir sampai Goto mengungkapkan semua yang disembunyikannya. Kita pun melihat kuda-kuda Goto serta aura yang terpancar dari tubuhnya, membuat Jinwoo sadar jika Goto berbeda dengan hunter rank S lainnya. Goto memang sangatlah kuat, tapi serangannya bukanlah sesuatu yang tidak bisa Jinwoo hindari. Kita pun melihat Goto yang kesal karena serangan kuatnya dapat dihindari dengan mudah, bahkan Jinwoo masih saja tersenyum. Ippei dan Kenzo tampak khawatir karena mereka berpikir harus menghentikan pertarungan ini. Goto berencana serius dengan pertarungannya. Sementara Taegyu dan Ma Dongwook sangat terkejut melihatnya. Itu tadi adalah serangan yang mengerikan, bahkan terlalu cepat untuk mata mereka mengikutinya. Tapi Jinwoo bisa menahannya dengan baik. Tidak banyak hunter yang bisa menghindari serangan bertubi-tubi dari hunter terbaik Jepang. Tampaknya hanya Hunter Cha yang menyadari jika Jinwoo tidak menahannya. Bahkan dalam keadaan diserang tanpa henti oleh Goto, Jinwoo masih bisa terus-terusan mengejeknya untuk menyerang lebih banyak lagi. Choi Jong-in di lantai atas merasa tertinggal dengan sesuatu yang menarik karena telah pergi merokok tadi. Kembali ke pertarungan, Goto yang sangat menyeramkan mengira Jinwoo mampu menghindari serangannya karena keberuntungan. Jika Goto tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia pasti akan dikalahkan oleh bocah Jinwoo yang baru saja naik ke rank S ini. Maka dari itu, Goto akan mengubah pikirannya untuk membunuh Jinwoo.
Notifikasi sistem pun muncul, mengingatkan Jinwoo bahwa ada seseorang dengan rasa haus darah yang besar di jarak yang dekat. Wajah Jinwoo pun lecet karena Goto terus menyerangnya. Goto pun terkejut karena sekarang Jinwoo telah menggenggam telapak tangannya. Jinwoo mengatakan jika dirinya lebih lambat, maka ia sudah kehilangan matanya. Padahal sebenarnya, Jinwoo tidak ingin mengacau lebih lama lagi. Ia khawatir akan mendapatkan quest darurat seperti saat bertarung dengan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik. Goto bertanya-tanya, apa-apaan kekuatan besar ini? Jinwoo bisa memegang pergelangannya, tapi kenapa hanya memilih memegang tangannya saja? Goto semakin tertantang dan merasa dipermainkan. Jinwoo yang tersenyum hanya mengatakan bahwa pertandingan sudah berakhir saat dirinya memegang pergelangan tangan Goto. Jadi, apa Goto mau mengakhiri pertarungan ini? Sayang sekali kini keduanya malah semakin serius untuk saling beradu, membuat Baek Yeon-woo dan Hunter Cha mengkhawatirkannya. Dengan cepat, Baek Yeon-woo dan Hunter Cha menahan tubuh Jinwoo, sementara Goto ditahan oleh Hoshino. Kemudian Kei mengeluarkan sihir esnya yang membuat keduanya terpisah oleh kristal es yang tajam. Baek Yeon-woo meminta Jinwoo untuk menghentikan pertandingan ini karena Goto adalah satu-satunya yang memimpin para hunter Jepang. Hunter Cha juga mengingatkan bahwa mereka tak ingin bertanggung jawab jika Goto terluka. Baek Yeon-woo berkoordinasi dengan Hanekawa untuk menghentikan latihan yang sudah tak terkendali ini. Hanekawa pun menyetujuinya. Setelah Jinwoo tenang, Baek Yeon-woo memastikan apakah tindakannya sudah tepat. Jinwoo pun mengiyakannya. Ma Dong-wook lalu mendekati Jinwoo dan memuji pertarungan hebatnya melawan Goto. Ia juga memegang pundak Jinwoo dan mengetahui bahwa tubuhnya sangat keras sehingga kekuatan fisik yang Jinwoo punya sangatlah besar. Guild Ma Dong-wook sudah penuh dengan pengguna sihir, tapi mereka kekurangan petarung fisik jarak dekat. Ia pun menawarkan Jinwoo untuk bergabung ke dalam guildnya. Tapi dari lantai atas, Choi Jong-in berteriak bahwa Jinwoo adalah hunter tipe match. Sontak, Ma Dong-wook terkejut mendengarnya. Jinwoo pun menghela nafas dan mengetahui telah berlebihan. Ia sekarang sudah mengetahui kekuatan semua hunter di sini. Jinwoo juga mengetahui sesuatu bahwa Go Gun-hee, Choi Jong-in, Baek Yeon-woo, dan Goto Ryuji, meskipun mereka semua hunter rank S, mereka masih belum bisa mendeteksi pasukan bayangan yang bersembunyi di bayangan mereka. Jinwoo terkejut, bahkan Goto Ryuji tak bisa merasakan apapun. Jinwoo pun memanggil Go Gun-hee dan melanjutkan pembicaraan apakah Jinwoo mau berpartisipasi di Pulau Jeju atau tidak. Go Gun-hee pun terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Hanekawa tampak mengkhawatirkan Goto yang menunjukkan ekspresi ketakutan sampai kena mental. Wah, apakah sebenarnya Goto merasakan pasukan bayangan? Atau justru depresi setelah mengetahui kekuatan Jinwoo? Nah minasan, episode kali ini sangat seru ya. Jadi penasaran dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau begitu, tonton terus video selanjutnya ya. Dah.